Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya kalau hari ini kita kembali beribadah bersama, walaupun kita masih melalui Zoom. Minggu ini kita memasuki minggu keempat bulan misi. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk memasuki Paskah. Dan saat ini mari kita akan mengambil saat teduh. Kita akan kembalikan ucapan syukur kita di dalam ibadah pagi hari ini dengan kita bersaat teduh. Mari kita akan bersaat teduh. Amin. Pertolongan ibadah kita pagi hari ini ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sekali lagi kita akan berdoa untuk menyerahkan ibadah kita pagi hari ini dalam pimpinan Tuhan, sehingga ibadah kita didapat berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Bersyukur Tuhan kalau dalam situasi apapun yang kami boleh alami saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan. Beribadah bersama Tuhan melalui Zoom ini Tuhan, bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Biarlah Allah turut campur tangan Tuhan di dalam setiap apapun yang boleh kami pakai Tuhan saat ini. Kau yang akan menolong Tuhan, berkati setiap orang Tuhan yang hari ini melayani Tuhan. Kau yang akan memimpin Tuhan, Kau yang akan berikan hikmat dan juga kuasa daripada-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk Saudara Danison yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau juga yang akan menolong berikan hikmat yang daripada Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan saat ini untuk kami boleh memasuki ibadah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bekerja Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah sungguh ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur karena setiap penyertaan Allah kepada kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita akan angkat pujian bahwa kemanapun Ia akan selalu serta kita. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Dipimpin olehnya ku takkan gentar. Bila Ia tak sertaku, ku susahlah. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Kemanapun tak lenggang, Ia sertaku. Meski ku sendiri, Ia tetap setia. Ia menopangku saat jalan susah. Kemanapun ku pergi, ku puji Dia. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Di darat atau lautan, Ia sertaku. Pada orang ku sebarkan Injilnya, dan ku siap menunggu panggilannya. Ku bersandar padanya, Ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama orang percaya sepanjang abad, mari kita akan bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Apapun situasi yang boleh kita alami saat ini, biarlah sungguh itu tidak menjadi penghalang kita untuk kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita akan kembali angkat pujian, bahwa kita percaya bahwa ketika kita boleh terima sukacita surga, karena itu adalah kekuatan bagi jiwa. Dan ketika kita boleh, apapun yang boleh kita alami, kita akan tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita akan angkat pujian, ku terima sukacita surga. Haleluya! Semua tepuk tangan sama-sama. Here we go. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan atas semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan atas semangatku, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya, haleluya,
Haleluya ya, sungguh. Biarlah sukacita nyata juga boleh kita tetap terima dalam apapun juga kita saat ini. Kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Misi adalah anugerah. Itu adalah tema firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Danielson Christian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan persiapkan hati kita untuk kembali kita angkat pujian. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu bukan karena kekuatan kita. Biarlah kita tetap boleh mengikuti Yesus. Biarlah kita tetap mengiring Yesus. Kayak kita akan tetap mengenal Tuhan, kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Semakin berkurang, Yesus.
untuk waktu, kami persilahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih, Andalia. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara dari Gereja Kristen Kalam Hidup Bandung. Gimana kabarnya? Boleh dong, kan ini ada, kalau di Zoom itu ya bisa unmute. Say hello, apa kabarnya Tante Lili, Jessica? Iya, baik. Selamat pagi. Pagi, puji Tuhan. Duh, ini kesempatan keberapa ya? Berarti ini kesempatan ketiga saya diberikan kesempatan oleh kedua hamba Tuhan kita ya, kedua orang tua saya. 3 kalinya saya dijerumuskan dalam percobaan ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya bersyukur ya masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk men-sharingkan, membagikan mungkin pengalaman hidup atau firman yang belum seberapa lah dibanding Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama bersatu di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kasih-Mu begitu nyata, kuasa-Mu begitu nyata. Di pagi hari yang ini, nafas yang baru telah Kau berikan, sukacita yang baru telah Kau berikan. Dan pada hari ini ya Bapa, kami ingin belajar kembali. Apa sih yang menjadi kerinduan-Mu atas diri kami? Apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan? Izinkanlah kami untuk mendengar, izinkanlah kami untuk melihat, dan izinkanlah hati kami untuk membuka diri, sehingga kami bisa menerima setiap hal yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan. Hamba juga memohon Kau berkati hamba, kiranya Roh Kudus berbicara melalui hamba. Setiap perkataan, setiap firman yang diucapkan, itu semua hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan atau belum bisa hadir sama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberikan mereka hati, kesempatan, dan mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami minggu depan, ataupun di dalam media YouTube. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sesuai yang tadi disebutin ya, temanya itu adalah misi adalah anugerah. Gitu. Sebenarnya saya izinkan saya untuk men-share screen. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan judulnya adalah lebih bisa kita kenal ya. Misi adalah iman. Ini bukan satu hal yang apa ya? Maksudnya kita udah tahu lah misi itu apa, iman itu apa. Tapi apakah benar yang kita ketahui itu benar apa adanya? Apakah yang kita tahu itu benar sesuai dengan Alkitab? Makanya kita pengen belajar sedikit nih nanti ke depannya. Sebenarnya Alkitab itu mengajarkan kita misi itu apa sih? Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya itu kan, jadi misi itu sebenarnya apa? Sebelum kita masuk lebih dalam ya. Kalau KBBI itu menyatakan misi adalah kegiatan menyebarkan kabar gembira, Injil, dan mendirikan jemaat setempat dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Perhatikan 2 kata yang saya tebalkan ini, menyebarkan dan mendirikan. Kalau yang namanya kita kegiatan itu menyebarkan, berarti kan kita men-sharing, memberikan, membagikan, kepada siapa? Nah, itu kan pertanyaannya. Kepada orang-orang yang membutuhkan, itu yang pasti. Yang kedua, kalau kita perhatikan kata mendirikan. Ibu, saudara sekalian, ketika kita ingin mendirikan sesuatu itu, kita mendirikannya di mana sih? Apakah kita mendirikan di tempat yang sudah ada, atau kita mendirikan di tempat yang belum ada? Betul ya? Kalau misalnya kita perhatikan ya, kayak contoh misalnya Alfamart. Ketika ada pengusaha yang ingin mendirikan Alfamart, atau enggak Indomaret, yang pertama kali mereka pikirkan adalah Alfamart berikutnya itu jaraknya seberapa jauh sih? Alfamart yang berikutnya itu jaraknya berapa jauh sih? Mungkin ada beberapa kasus kita sering melihat Alfamart sebelahan sama Alfamart. Kalau kan biasanya Alfamart sama Indomaret. Tapi kadang-kadang kita ngelihat Alfamart sebelahan sama Alfamart. Tapi jangan salah Bapak Ibu, yang punyanya itu sama. Jadi wajar lah ya. Nah, Alkitab sendiri mengatakan misi itu apa sih? Jadi kalau misalnya dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani, itu disebutnya shalak.
Bapak Ibu ya. Bukan salak, buah, tapi syalak. Jadi ada H-nya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada syalak. Artinya apa? To send. Artinya diutus. Sedangkan dalam bahasa Perjanjian Baru, Alkitab kita menggunakan bahasa Yunani, disebutnya adalah apostelo. Makanya kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu nabi atau rasul itu disebutnya apostol. Artinya itu adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan gitu. Orang-orang yang dipanggil sama Tuhan. Jadi dari kedua pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau misi itu pertama menyebarkan, kedua mendirikan di tempat yang baru, udah pasti. Yang ketiga adalah diutus. Bapak Ibu kalau misalnya ngomongin soal diutus ya, berarti kan ada koneksi antara, ada relasi di dalamnya. Kenapa? Karena kalau ketika kita diutus itu pasti ada yang ngutusnya. Betul ya? Ketika kita diutus pasti ada yang ngutusnya. Pertanyaannya siapa yang ngutus? Kita Tuhan sebagai Yesus. orang Kristen, kita percaya yang ngutus adalah Tuhan. Secara sederhana, misi itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu tokoh misionaris yang favorit saya lah Bapak Ibu sekalian. Namanya adalah Jim Elliot. Dia lahir tahun 1927, dia mati tahun 1956, berarti sekitar umur 29 tahun. Jim Elliot ini adalah seorang missionary, di mana dia tuh benar-benar punya hati sebagai seorang misi. Dia itu ingin membagikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Terutama ada satu tempat yang ingin dia tuju, yaitu Ekuador. Di sebelahnya itu ada foto wanita. Foto wanita ini adalah Elizabeth Elliot, Ibu sekalian. Jadi Ibunda Elizabeth Elliot ini meninggal tahun 2015 yang lalu di umur yang 84 tahun. Jadi ceritanya itu sangat unik Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti cari di YouTube atau mungkin kalau mencari video, jadi ada filmnya tentang misionaris ini. Jadi pada tahun 1954 dimulainya di situ, kelima teman Jim Elliot ini memutuskan untuk melakukan misionari ke Ekuador. Ada satu suku bernama, sulit ya dibacanya, nanti di kedepannya kita tahu. Jadi suku terpencil di mana mereka itu nggak punya akses keluar, mereka menutup diri, mereka hanya melakukan sesuai dengan tradisi mereka, melanjutkan kehidupan mereka. Dan disitulah para pemuda-pemuda ini tuh ingin membagikan Injil, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika mereka menyelesaikan studi mereka di perguruan tinggi, mereka langsung pergi mengumpulkan dana, pergi ke Ekuador. Di sana mereka bikin base camp-nya, dan di sana pun mereka mulai melakukan planning untuk membagikan. Nah, singkat cerita, karena mereka membagikan pada suku pedalaman yang seperti kita ketahui di dalam bayangan kita, pandangan kita, kalau misalnya suku pedalaman itu pasti berbahaya Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi kalau misalnya mereka udah bawa bambu runcing, mereka udah bawa pokoknya yang benda-benda yang tajam. Dan singkat cerita, kelima sahabat ini pun mati Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka, justru itu menjadi satu hal yang tragedi. Tapi pertanyaannya, apakah itu tragedi atau enggak? Ketika 5 orang ini mati, mereka itu meninggalkan 4 orang wanita, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah istri dari Jim Elliot, yang itu yang sebelumnya saya berikan, yaitu ini, Elizabeth Elliot. Lalu ada adik dari para teman-temannya, ataupun istri yang dari teman-temannya. Kalau saya di posisi, saya mencoba untuk memposisikan diri saya mungkin di salah satu istrinya, mungkin dari Elizabeth Elliot, melihat satu pasangan saya, orang yang paling saya kasihi, mati karena sebuah ketidakadilan. Mungkin kalau saya ada di posisi dia, saya akan berhenti Bapak Ibu sekalian, berhenti untuk melakukan misi itu. Tapi menariknya Bapak Ibu sekalian, Elizabeth Elliot dalam kurun waktu 2 tahun setelah suaminya meninggal, dia justru semakin berusaha untuk melakukan misinya, Bapak Ibu. Jadi orang-orang Quechua dari Ekuador ini
Ini adalah foto yang diambil ketika pertama kali Elizabeth Elliot berhasil untuk berkomunikasi. Bapak Ibu, saya bingung gitu ya. Bagaimana sih orang-orang seperti mereka, mungkin ada Jamie Elliot, ada orang-orang lain yang mungkin hati seorang sebagai seorang misi. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian yang Bapak Ibu kenal, mereka melakukan misi ke pedalaman, mereka membagikan makanan, mereka membagikan Injil. Saya sebagai jujur bertanya-tanya, kok bisa ya mereka melakukan misi itu? Bagi mereka itu misi itu apa sih? Kok mau-maunya mereka membayar harga yang begitu besar untuk melakukan misi? Melalui perenungan yang saya lakukan beberapa hari, saya kembali menemukan ya Bapak Ibu. Dari proses pembelajaran Alkitab yang selama ini saya terima, baik dari orang tua ataupun dari guru, mentor, dan juga dari dosen. Oh, ini adalah salah satu quotes yang diberikan Elizabeth Elliot ya. Artinya apa? This job has been given to me to do. Pekerjaan ini telah diberikan kepada saya. Therefore, maka it is a gift. Ini adalah hadiah. It is a privilege. Ini adalah kesempatan. It is an offering. Ini adalah persembahan yang aku lakukan. I make to God, yang aku berikan kepada Tuhan. Therefore, maka it is to be done gladly. Maka aku melakukannya dengan penuh ucapan syukur. If it's done for Him. Kalau aku melakukannya untuk Tuhan. Here, not somewhere else. Di sini, bukan tempat yang lain. I may learn God's way. Aku mungkin belajar tentang caranya Tuhan. In this job, not in some other. Di dalam pekerjaan ini, bukan jalan yang lain. God looks for faithfulness, ketaatan. Buat saya membaca ini, jujur bingung Bapak Ibu ya, benar seperti saya katakan tadi. Kok bisa-bisanya ya seorang Elizabeth Elliot, seorang perempuan, bahkan suaminya juga Jamie Elliot dan rekan-rekannya dan bahkan semua misionaris yang ada, mereka mau ya membuang apa yang mereka bisa dapatkan, mereka achieve hanya untuk melakukan pelayanan ini, melakukan misi ini. Seperti yang di awal saya berikan, misi sama dengan iman. Jadi sebenarnya iman ini adalah sebuah akronim Bapak Ibu sekalian ya. Jadi I yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah misi adalah identitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, identitas itu apa sih? Benar gak ya pertanyaannya kan gitu. Saya memperhatikan identitas itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melihat sesuatu atau seseorang, maksudnya seseorang anak gitu ya. Yang pertama kali kita lihat adalah pertama dia wajahnya gimana? Apakah wajahnya mungkin seperti saya, matanya sipit, bibirnya maksudnya mungkin tipis atau gimana macam gitu ya, atau mungkin matanya kayak misalnya contoh siapa Om Hendrik gitu ya, mukanya masih cukup sehat gitu ya. Yang pertama kali lihat kan pasti mukanya Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua yang dilihat itu pakaiannya rapi atau enggak, atau mungkin pakaiannya lusuh atau pakai baju yang sobek-sobek. Yang ketiga yang dilihat adalah perilakunya, Bapak sekalian. Jadi kalau misalnya saya mau gambarkan identitas itu ya itu, Bapak sekalian. Ketika kita melihat sesuatu, terkadang tuh kita udah ngeset mindset kita, pikiran kita, oh jangan-jangan dia itu orangnya seperti ini. Jadi kita melabelkan identitas itu seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, itu adalah identitas kita. Lalu apa hubungannya dengan misi? Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebab itu saya mau mengajak kita untuk membuka Kisah Rasul 13 ayat 47. Jadi Bapak Ibu hari ini kita bakal banyak banget baca tentang Alkitab, karena kita pengen tahu apa sih misi itu di dalam Alkitab, apa sih yang Alkitab ajarkan tentang misi. Kisah Rasul 13 ayat 47 mengatakan seperti demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ibu, kita itu telah diselamatkan dan kita ditentukan, kita tuh dicap sama Tuhan kalau kita tuh harus menjadi terang. Itu yang menjadi identitas kita.
Ketika kita melakukan misi, mengerjakan misi, ketika kita membagikan firman-Nya, kita membagikan Injil-Nya, ketika kita membagikan kasih-Nya, misi itu tuh bakal menjadi identitas kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika orang lain melihat kita sebagai orang percaya, mereka itu akan menilai kita dari misi kita. Apakah kita sudah menjalankan misi kita atau belum? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ketika kita menjadi saksi, yang harus kita lakukan apa sih Bapak Ibu sekalian? Yaitu memberitakan, betul nggak? Enggak, dia yang benar. Enggak, dia yang paling benar. Udah pasti. Kamu itu salah, dia itu benar. Saksi itu kan seperti itu ya, Pak. Nah, saya udah melihat dengan kacamata saya kalau dia itu benar. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi satu hal pertama yang kita coba ajarkan kepada kita. Misi adalah identitas. Apakah kita sudah menunjukkan identitas kita sebagai terangnya Tuhan? Apakah kita sudah menunjukkan identitas kita sebagai saksinya Tuhan? Misi akan membantu kita, akan mendorong kita untuk, akan membuktikan kita bahwa identitas kita adalah di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, misi adalah motivasi. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, motivasi itu kayak gimana sih? Motivasi itu saya menemukan di KBBI, motivasi itu disebutnya dalam KBBI adalah sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. Pertanyaannya, apa yang menjadi dorongan kita? Betul ya, setiap kita bangun pagi hari, apa sih yang menjadi dorongan kita ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita bekerja, apa sih yang menjadi dorongan kita? Nah, sama hal dengan misi, Bapak Ibu. Misi adalah menjadi dorongan kita untuk apa? Untuk menunjukkan kalau kita adalah seorang Kristen. Roma 10 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ketika saya membaca ayat ini ya, Bapak Ibu, bahkan perikop secara keseluruhan, saya menjadi berpikir kembali. Ya juga ya, bagaimana caranya mereka bisa tahu kalau Tuhan itu baik? Bagaimana kalau mereka bisa tahu kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu hidup? Kalau nggak ada yang membagikan, kalau nggak ada yang menunjukkan, kalau nggak ada yang memberitakan. Bapak Ibu, inilah dorongan yang ingin Paulus ajarkan kepada orang-orang yang ada di Roma, jemaat-jemaat yang di Roma. Dorongan ini yang ingin Paulus bawa, dorongan untuk bermisi ini. Misi dijadikan motivasi oleh Paulus untuk apa? Supaya jemaat Roma mau bekerja. Filipi 2 ayat 12, yang semakin dalam lagi ya Bapak Ibu sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lalu Efesus 2 ayat 8 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bapak Ibu, sebagai seorang yang mempunyai identitas, ketika kita udah mempunyai identitas, kita diselamatkan, kita dijadikan terang, kita dijadikan saksi. Itu semua itu diberikan secara cuma-cuma Bapak Ibu sekalian. Tapi apa berarti kita harus menyia-nyiakannya? Oh, tentu saja tidak. Justru kita harus berusaha untuk mengerjakannya. Seperti apa kata Paulus bilang di Filipi. Kerjakanlah keselamatan. Kenapa? Karena kasih karunia itu bukan hasil usahamu, tapi dari Tuhan. Artinya apa? Ini adalah respon kita, Bapak Ibu sekalian. Misi itu menjadi respon kita. Oleh sebab itu,
misi akan menjadi dorongan ketika kita menyadari siapa identitas kita. Oh, benar juga, aku harus mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Aku pengen menunjukkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Waktu saya kecil itu kadang-kadang waktu saya sekitar umur berapa ya, 11-12 tahun, berarti waktu kelas 6 SD itu, saya kalau misalnya anak kecil itu berasa hidupnya tuh kayak biasa aja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau anak kecil itu hidupnya eh ya udah yang penting sekolah, belajar, makan, main, pulang, ya udah kayak gitu lagi gitu, diulang-ulang terus gitu. Waktu saya masih muda, saya yakin jarang sekali kayak anak-anak yang berpikir demikian. Tapi waktu itu entah kenapa saya berpikir demikian waktu saya melihat ada satu anak-anak yang mungkin lebih muda dari saya, lagi di pinggir jalan, lagi duduk diem, sepertinya dia nggak punya rumah, semacamnya. Waktu itu tuh ada saya sekolah di SDK 6, jadi kalau biasa saya pulang itu kan biasa naik angkot. Kalau naik angkot itu kalau dari SDK 6 di Sudirman, saya harus nyebrang dulu, terus saya harus jalan ke bundaran yang agak besar Bapak Ibu ya, bundaran ke arah Soekarno Hatta itu. Nah di situ tuh saya naik angkot di situ. Selama perjalanan ke sana, saya menemukan anak ini lagi duduk di pinggir. Waktu itu saya cuma bawa 2.000, jadi tahun itu 2.000 itu bisa buat beli batagor lah Bapak Ibu, bisa dapat 4-5 lah kalau bapaknya baik ya. Nah saya pakai duit itu 2.000 itu, saya ambil, saya belikan batagor, lalu saya berikan ke dia. Waktu pertama kali saya melakukannya, saya cukup bingung ya, kenapa saya mau melakukannya gitu ya. Waktu saya mencoba untuk mengingat-ingat kembali, oh saya baru ingat hari sebelumnya orang tua saya itu sedang membicarakan lagi, kalau nggak salah lagi bahas khotbah gitu ya, bicarakan tentang membagikan kabar baik tentang Injil gitu ya. Waktu itu sebagai anak kecil pikiran saya simple, oh membagikan kabar baik ya, banyak membagikan nggak usah kabar kali ya, membagikan bisa apa aja gitu. Jadi waktu itu saya lakukan ya karena saya pengen membagikan kabar baik itu. Ada dorongan dalam hati saya untuk memberikan. Dan Bapak Ibu, kenapa saya melakukannya? Karena saya percaya waktu itu saya udah ditebus. Itu konsep anak-anak dulu gitu ya. Saya udah diselamatkan, saya udah dibebaskan dari dosa, ya apa salahnya saya melakukan hal yang baik. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, apakah misi itu bisa menjadi motivasi bagi kita semua atau tidak? Yang kedua adalah misi A. Yang pertama adalah misi adalah amanat. Seperti yang Bapak Ibu kita ketahui semua ya, ini satu hal ayat yang selalu kita bahas, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan seterusnya. Lalu Markus 13 ayat 10, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ini adalah Tuhan Yesus yang mengatakannya. Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu, misi itu adalah sebuah amanat. Amanat itu apa sih? Amanat itu perintah, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya mengambil dua akronim ini, amanat dan motivasi yang sebelumnya, saya berpikir bedanya apa ya amanat sama motivasi? Perasaan sama-sama aja ya. Kalau motivasi itu dorongan supaya kita mencapai tujuan, ya amanat ya sama aja gitu kan. Kita kalau diperintah ya kita lakukan. Tapi Ibu, bedanya seperti ini, ada dua. Ada pertama, bedanya adalah amanat itu perintah yang diberikan dari orang ketiga, bukan kita gitu ya. Orang selain kita. Amanat itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sedangkan motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri kita keluar. Ketika kita menyadari, oh ya, aku udah diselamatkan, akulah terangnya, akulah saksinya. Itu menjadi motivasi kita untuk melakukan misi. Ketika Tuhan menyatakan, ini loh harus yang kamu lakukan, ini loh yang harus kamu kerjakan, itu adalah sebuah amanah. Makanya kalau kita baca, perhatikan, Tuhan itu selalu bilang, pergilah.
harus diberitakan, harus disampaikan, harus dibagikan. Jadi misi itu adalah sebuah amanat yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Membagikan kabar baik itu sendiri. Lalu N yang terakhir apa? Misi adalah napas. Kalau tadi Ibu Bapak Ibu perhatikan, saya bahasnya baru perjanjian baru ya. Di Alkitab kita kan ada perjanjian lama, dan saya sangat suka dengan bagaimana perjanjian lama menggambarkan misi itu seperti apa sih. Mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Mazmur 96 ayat 3. Kalau misalnya Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang paling habis, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi ayat sebelum ini tuh kalau nggak salah memuji-mujikan Tuhan, bersorak-sorak. Mazmur 18 ayat 50 berkata, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, bagi Tuhan, di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Lalu 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, misi itu identik dengan apa sih? Mazmur itu menggambarkan ceritakanlah, bernyanyilah. Ceritakanlah, bernyanyilah. Kedua kata ini identik dengan apa? Ketika saya berpikir, saya pikir ini identik dengan napas, Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan, perjanjian lama itu menggambarkan misi itu bagaikan napas. Kenapa? Karena ketika kita bercerita, kita butuh bernafas. Ketika kita bernyanyi, kita butuh bernafas. Bukan hanya itu. Tampaknya Mazmur itu ingin menggambarkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita nyanyikan, pujikan, agungkan, biarlah semuanya itu membagikan kabar baik, membagikan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Jadi misi itu harus menjadi nafas bagi kita, Bapak Ibu. Untuk apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dari pagi sampai malam, kiranya itu bisa menunjukkan misi. Lalu muncul pertanyaan, betul Bapak Ibu. Jadi kalau biasa kan kita mikir misi itu saya pergi ke tempat-tempat kayak misalnya mungkin suku-suku Sunda atau suku-suku Bugis atau mungkin suku mana yang dalam pedalaman yang belum mengenal Tuhan. Jadi misi itu identik dengan seperti hal seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu nggak mengajarkan misi itu cuma sekedar harus pergi ke tempat-tempat yang mungkin belum mengenal Tuhan sama sekali, atau tempat-tempat pedalaman. No. Kalau kita perhatikan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah misi adalah identitas, misi adalah motivasi, misi adalah amanat, misi adalah napas. Dan pada akhirnya misi adalah iman. Kenapa saya menggunakan kata iman? Bukan saya, bahkan Alkitab yang mengajarkan misi adalah iman. Paulus mengatakan iman itu adalah sebuah bentuk respon. Respon terhadap apa? Respon terhadap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dengan bilu darahnya, dia telah membersihkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Dan kita itu diberikan, bagi kita yang menerima dia, kita diberikan hati yang baru, jiwa yang baru. Iman adalah respon terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Kalau misi adalah iman, maka misi adalah sebuah respon, Bapak Ibu sekalian. Respon terhadap apa? Terhadap anugerah. Kenapa saya berarti mengatakan anugerah?
Karena Bapak Ibu kalau nggak ada misi, saya bakal bertanya-tanya bagaimana caranya saya merespon dengan iman saya. Kalau misalnya nggak ada misi, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan sebagai orang percaya? Apakah hidup dengan baik, menjadi orang yang baik, hidup taat peraturan, apakah itu cukup? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, nanti baca kalau misalnya ada kesempatan, mungkin ada baca setelah ini, baca Roma 7, Roma 8. Hidup di dalam hukum itu nggak menjawab keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian. Hidup di dalam hukum itu bukan jaminan. Justru Paulus menekankan hidup di dalam iman, hidup di dalam roh dan kebenaran, itulah jawabannya. Artinya apa? Yang pertama, tadi Bapak Ibu apa? Identitas. Kita itu udah diselamatkan, kita itu udah punya identitas sebagai anak Tuhan. Motivasi, karena kita tahu identitas kita itu menjadi dorongan kita untuk melakukan misi itu. Amanat. Ini yang jadi spesialnya Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar amanat, tapi anugerah. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan itu pengen banget masing-masing dari kita itu mengambil andil di dalam proyek yang luar biasa besar, yaitu membagikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah harus kita pergi jauh gitu? Mungkin jauh kalau tadi kayak Ecuador seperti Jim Elliot. Apakah kita harus pergi jauh seperti itu? No. Apakah kita harus pergi ke dalaman Papua? Enggak juga. Bapak Ibu, saya percaya ya sebagai saya percaya sebagai orang percaya, masing-masing kita itu punya panggilannya. Ada orang yang dipanggil menjadi pembisnis, ada orang yang dipanggil jadi guru, ada orang yang dipanggil emang jadi misionaris yang harus pergi, yang mau pergi. Tapi buat saya, misi itu, karena panggilan saya mungkin adalah, let's say, mengajar, membagikan firman Tuhan. Bagi saya misi itu ketika saya melihat teman saya. Jadi waktu kuliah S1 saya diberikan kesempatan untuk kuliah di sekolah swasta, yaitu Unpar, Universitas Parahyangan, kalau Bapak Ibu tahu, ada di Cimbeluit. Di situ tuh mungkin universitas Katolik ya, tapi kenyataannya di dalamnya itu banyak banget macam-macam ras dan agama. Nah, saya punya satu teman baik, namanya adalah Gilbert. Saya udah minta izinnya. Dia itu adalah seorang Buddha, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang menariknya adalah dia punya pacar Kristen. Jadi ketika kami berbincang segala macam waktu dulu, saya bertanya, kenapa kamu ke depannya kamu bakal stay apa sih? Apakah tetap di Buddha atau enggak? Nah, waktu itu tuh ternyata dia jawabannya menarik. Dia jawabannya adalah sebenarnya dia nggak gitu percaya dan nggak gitu peduli dengan apa yang namanya kepercayaan. Nah, setelah itu saya jadi berpikir, kok bisa sih dia mikir kayak gitu? Nah, semenjak saat itu kami sering bertukar pikiran, Bapak Ibu sekalian. Saya sering sekali membagikan, kalau ada kesempatan sambil mengerjakan tugas bareng dengan dia, kami berbincang tentang Injil, kami berbincang tentang Tuhan. Saya coba ajak dia ke gereja, dan puji Tuhan dia mau. Dan sekarang dia dengan calon istrinya akan melakukan acara pernikahan dengan agama Kristen. Bapak Ibu, bagi saya misi itu nggak harus kita harus pergi ke tempat yang harus mungkin ada pendalaman segala macam ya. Ada orang-orang yang dipanggil untuk melakukan hal itu. Tapi sekali lagi bertanya, apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian ada di ranah bisnis, mungkin bisnisnya sebagai bisnis apa? Mungkin di dalam melakukan bisnis itu, Bapak Ibu sekalian menemukan dengan pegawai ataupun rekan-rekan pekerja yang mungkin belum pernah mendengarkan firman Tuhan, nggak tahu seberapa baiknya Tuhan itu. Jadikanlah kesempatan itu untuk membagikan misi, Bapak Ibu sekalian.
Kenapa? Karena misi itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan supaya kita itu bisa memberikan respon. Misi adalah iman, dan iman adalah respon. Tapi bagaimana caranya kita respon kalau nggak ada sesuatu yang harus kita kerjakan? Oleh sebab itu, Tuhan itu menganugerahkan kepada kita. Bukan cuma sekedar identitas, tapi kesempatan untuk apa? Untuk membagikan kabar baik itu, Bapak Ibu sekalian. Seperti Jim Elliot. Kalau nanti Bapak Ibu baca, nonton filmnya, baca bukunya, buat saya dia salah satu sosok Injili yang bermisi yang begitu luar biasa hatinya, membagikan firman Tuhan. Bahkan Elizabeth Elliot, saya juga belajar dari Elizabeth Elliot, ketika dia tahu suaminya itu dibunuh, selama masa 2 tahun grieving, yaitu berduka, dia itu menemukan jawaban seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika setelah 2 tahun, tadi ada foto dia bersama dengan suku-suku itu, dia berkumpul, salah satu anggota dari suku itu menanyakan ke dia, kenapa dia mau balik untuk melayani kamu. Tahu Bapak Ibu jawabannya apa? Menurut saya sangat menarik. Elizabeth Elliot ini menjawab seperti ini. Karena Tuhan telah lebih dahulu mati untuk saya. Tuhan telah lebih dahulu baik untuk saya. Dan saya percaya, bahkan mendiang suami saya percaya, bahwa engkau semua layak untuk mendengarkan kasih-Nya. Oleh sebab itu, saya sudah memaafkan kalian. Kalau misalnya saya ada di posisi mungkin Elizabeth Elliot yang kehilangan seorang yang saya kasihi, bahkan Bapak Ibu ya, dulu itu mama saya, Evangelis Yongmingyan ini, selama pelayanannya, karena cuma gara-gara seingat saya tuh cuma mau ngambil bunga, dan dia tuh kecapean, jatuh di pinggir jalan, dan hampir mati. Ketika saat itu, saya tuh benar-benar benci loh, Bapak Ibu sama Tuhan. Kenapa? Karena buat apa sih pelayanan? Kok mama sampai hampir membuang nyawa gitu ya. Tapi selama proses kehidupan yang saya jalani, Tuhan itu menyadarkan saya gitu ya Tuhan. Kalau itu tuh sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan, itu sebuah kesempatan yang luar biasa yang gak semua orang itu bisa dapatkan. Sebuah kesempatan di dalam dunia untuk meresponi apa yang udah terlihat dia berikan kepada kita. Ketika dia mati di atas kayu salib, bayangin Bapak Ibu, berapa besar harga yang Tuhan kita berikan. Tapi dengan penuh anugerah, dia itu memberikannya kepada kita, sebuah kesempatan. Jadi misi adalah anugerah, Bapak Ibu sekalian. Misi adalah anugerah yang Tuhan berikan, supaya kita itu bisa mengasihi dia, membagikan kabar baik. Mari kita lihat Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita. Mungkin pegawai kita, rekan kerja kita, saudara, mungkin ada yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Mungkin ada yang membenci firman Tuhan. Mari ambil kesempatan, mungkin seminggu ke depan, beberapa hari ke depan, kita ajak untuk ngobrol, kita ajak untuk berbincang, bertukar pikiran, bagikan ceritamu yang kau alami dengan Tuhan. Satu quote yang menarik dari Henry Martin, seorang misionari, The Spirit of Christ, Roh Kristus, jiwanya Kristus, is the spirit of mission, adalah jiwa bermisi. The nearer we get to Him, semakin dekat kita mengenal Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, the more intensely missionary we become. Semakin kita menjadi seorang misionaris. Bapak Ibu sekalian, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita ingin bermisi, ingin melakukan misi. Kenapa? Tadi, karena itu adalah identitas kita, karena itu adalah motivasi kita yang mendorong kita, karena itu adalah amanat yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan.
Nah, yang karena itu menjadi napas. Sebab itu saya minta dengan kasih penginjil Xiaomingan untuk memimpin kita di dalam doa. Suaranya nggak muncul ya. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia yang telah Kau berikan. Sungguh ya Bapak, pada hari ini kami belajar sekali lagi bagaimana menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebelum kami memulai doa kami ini ya Tuhan, terlebih dahulu kami ingin meminta maaf. Ampunilah kami ya Bapak, kalau kami itu selama masa kehidupan kami masih melalaikan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-Mu, sebagai terang-Mu, sebagai saksi. Padahal kami tahu persis identitas kami itu siapa. Kau begitu baik menyelamatkan kami semua, masing-masing pribadi kami. Tapi tolong ya Tuhan, maafin kami. Karena kami masih begitu egois memikirkan kehidupan kami sendiri. Tapi hamba-Mu mau berdoa ya Bapa. Kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu yang terutama saudara-saudara yang ada di GKKH ini ya Tuhan. Yakin dan percaya gereja ini mungkin tampaknya kecil, tapi memiliki hati yang begitu besar ya Bapa. Kiranya Kau terus tumbuhkan kami menjadi seorang misionaris-misionaris yang dapat memperhatikan, memberikan Injil, membagikan Injil, baik di lingkungan kami, sekitar kami. Dan kami mau ya Bapak mengambil anugerah-Mu itu, mengambil kesempatan untuk melakukan misi ini, dan kami nggak mau melalaikan kembali setiap kesempatan yang telah Kau berikan. Kiranya Kau yang memberikan kami kepekaan. Ketika kami melihat ada orang-orang yang membutuhkan, ketika kami melihat ada orang-orang yang mencari Engkau, kiranya kami begitu peka, sehingga kami dapat membagikan Injil-Mu, membagikan firman-Mu. Karena itulah kami, itulah identitas kami, dan itu amanat yang Kau berikan, dan itu motivasi kami, dan itu juga nafas kami ya Tuhan. Kira kami belajar hari-hari ini bahwa misi adalah anugerah yang telah Kau berikan, dan kami sangat bersyukur punya Allah, punya Bapa seperti Engkau. Inilah kami, terimalah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilahkan. Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Ada ya? Keluar. Ada, oke. Oke, terima kasih buat Saudara Nilson. Ya, saya percaya setiap kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu diberkati. Amin. Nah, Amin. itu suaranya keluar ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah bulan misi. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar udah 2 minggu tentang misi ini tidak menjadi satu pengetahuan buat kita, tapi seperti tadi firman Tuhan mengajak kita, ayo melangkah, kita meresponi, ya, bukan dengan perkataan tapi dengan tindakan nyata, ya. Karena misi adalah nafas kehidupan kita, motivasi kita, ya, amanat agung. Oke, baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang kita sama-sama perhatikan. Silakan ditampilkan. Ya, pertama kita mengucapkan selamat dulu kepada Saudara Indra dan yang waktu hari Kamis sudah dilakukan pemberkatan nikahnya. Ya, Tuhan terus memberkati mereka. Berikutnya untuk Fanny ya dan Ferry ya tadi ucapan selamat ya atas kelahiran anak pertama ya, atas kelahiran anak pertamanya ya, Tuhan memberkati ya, juga untuk Cicuing dan Ko Hosyong ya, ini adalah cucu kedua ya, Tuhan memberkati.
Ibadah minggu depan tanggal 21 Maret tetap masih dilakukan by Zoom. Ya, temanya motivasi dalam misi. Kita akan belajar lagi lebih jauh lagi ya. Yang akan disampaikan oleh penginjil Xiao Mingyan. Berikutnya malam puji dan doa hari Rabu ya via Zoom pukul 6. Bapak Ibu diharapkan bisa hadir bersama-sama kita berdoa ya. Kita membangun satu kehidupan doa yang semakin kuat ya. Kita boleh berbicara pada Tuhan dan kita juga mendengar suara Tuhan dan kita juga melakukannya. Berikutnya care group pria ya, hari Kamis 18 ya Bapak Ibu yang akan dibawakan oleh Bapak Yanto. Namanya menghayati esensi kehidupan beriman ya. Jadi jangan hanya bilang saya percaya Tuhan, saya beriman pada Tuhan, tapi mari buktinya mana ya. Di sini kita akan belajar khususnya para pria ya, dia boleh bersama-sama hadir mengikutinya untuk sama-sama kita belajar. Kemudian wanita hari Rabu prioritas tetap lurus ya, ini nanti dibawakan oleh Ibu Yurika dan Xiao Mingyan ya, hari Rabu setelah doa. Dimohon para wanita perhatiannya untuk bisa ikut bersama ya, bertumbuh. Oke, berikutnya ada kayak grup youth ya, hari Jumat. Jadi Bapak Ibu yang punya anak remaja, tolong didorong anak-anaknya untuk bisa mengikuti kayak grup ini ya. Bersama-sama mereka bertumbuh ya, sehingga mereka juga boleh menghasilkan buah di masa muda mereka. Oke. Berikutnya. Sebentar lagi Bapak Ibu, tolong anak-anaknya ya didorong untuk mengikuti ibadah ya via Zoom ya. Tuhan menganugerahkanku berbagai talenta, jadi biarlah anak-anak kita semakin dari masih mereka kecil, mereka sudah mengenal Tuhan, mereka memahami siapa Tuhan mereka, dan mereka memahami mengapa Tuhan menciptakan mereka dan menghadirkan mereka, menempatkan mereka di tengah-tengah keluarga yang saat ini ada bersama dengan mereka. Ya, kita dorong anak-anak kita semakin memiliki iman yang kuat, yang teguh. Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati dan masih ingin memberikan persembahan, silakan, di sini ada barcode-nya, Bapak Ibu bisa scan ataupun Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang ada di layar. Ya, kiranya sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, tidak ada lagi pengumuman. Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian doksologi pengutusan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan di hari yang Kau kuduskan ini. Dan terima kasih buat berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Baik melalui pujian, lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah sekali lagi Tuhan kami mohon, jadikan kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ataupun pergumulan, Tuhan Yesus, mari Kau lawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau topang mereka, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemenangan kepada mereka Tuhan. Sehingga sukacita yang kami nikmati, kami terima daripada Tuhan, mereka juga boleh terima dan mereka juga boleh menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Sekali lagi tolong Tuhan, di tengah-tengah saat ini untuk vaksinasi, Tuhan tolong biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan negara kami boleh menekan Tuhan kasus corona ini Tuhan, sehingga kebebasan kami itu beraktivitas boleh semakin lagi Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu boleh semakin lagi Tuhan beribadah dengan nyaman dan kami boleh kembali memuji Tuhan melalui onsite Tuhan. Kami boleh bertatap muka, kami boleh saling menopang, boleh saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon sekali lagi kasih anugerah berkat-Mu bagi setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai hari ini sampai seterusnya untuk melakukan misi Tuhan di dalam dan melalui kehidupan engkau. Amin. Silakan bisa teduh.